Yang lain jangan lupa absen. Linknya ada di deskripsi ya. Coba dengarkan ya, mahasiswa. Yang hari ini diberi kesempatan utama untuk bertanya ya. Ini Untuk mahal ya, Bu. orangnya banyak. Tolong catat juga Sultan. Iya, Bu. Orangnya banyak karena ini dua kelompok ya. Ah, yang pertama adalah Putri Ramadhani. Yang kedua Khaira Nazira. Yang ketiga Safa. Yang keempat Tiara. Yang kelima Sonang. Yang keenam Amanda. Yang ketujuh Sylvia. Lalu yang kedelapan Ara Iris. Ya. Yang kesembilan Azura Maharani. Yang kesepuluh Mahdia Nadiasa. Yang kesebelas Sanreza. Yang Ibu, ke-12 Julita. Ya itulah. Ya, saya ulang ya. Ibu, permisi Bu, saya udah pernah bertanya Bu. Di kelompok 2 ya, Nat? Iya di Orang kelompok Nur 2. Fitri ya? Siapa Iya orang namanya? Fitri Tiana Mahdia Diasa Bu. Eh, NIM-nya Putri 105. Ramadhani ya? Putri Enggak Bu, Ramadhani. Amanda, Mahdia ini Mahdiana Diasa, Mahdia Bu. Udah, Diasa Bu, rupanya. 105 Bu. 105. Siapa namanya? Kok ibu belum Mahdiana dapat Diasa, ini Bu. ya? Mahdia Nadiasa Bu. Mahdia Nadiasa. Mahdia Nadiasa 17 ya, saya coret ya. Iya Bu. Ini juga saya coret, Bu. Kemarin Ya, tuh saya salah masukkan nama, Bu. ya. Siapa lagi ya? Saya ulang ya. Bu, Putri, Bu, ya. aku Bu pernah dulu bertanya di kelompok 1 Bu, pas awal presentasi. Ya, jadi kan kamu di sini nggak ada. Yang belum bertanya yang saya sebutkan ini. Iya Bu, maksudnya aku udah pernah bertanya. Ya, jadi kalau sudah bertanya ya sudahlah. Ya, sudah didata itu. Ya, Oh, tapi cepat ya. namaku ada tadi Hah? panggil Sultan nggak yang belum. ada. Mana ada Sultan? Tonang di kelompok berapa kemarin? Aku nggak ini lah. Satu DG, kelompok DG. Dengarlah ya, jangan buang waktu kita. Saya ulang. Catat yang namanya disebut siap untuk bertanya. Yang pertama Putri Ramadhani. Yang kedua Khaira Nazira. Yang ketiga Safa Natsua. Yang keempat Tiara Ratna. Yang kelima Sonang Martua. Yang keenam Amanda Aulia. Yang ketujuh Sylvia Raja Guguk. Yang ke-8 Iris Akbar. Ya, Iris Akbar. Yang ke-9 Aura Maharani. Udah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 Sanreza Pahlevi. Yang ke-11 Yulita Sembiring. Nah, itu. Satu lagi saya nggak tahu ini. Nggak ada di daftar absensi ini. Reza Fazrian Dafa Ifat Rosan ini dari mana ini? Ini anak 20, Bu. Mereka ngulang mata kuliah, Bu. Nggak ada di daftar absen. Nah, jadi pilih satu saja ya, hanya 12 yang bertanya. Satu yaitu Reza Fazrian. Ya, udah ya. Oke. Oke, Bu. Nah, sekarang
Kita lihat materi kuliah. Saya minta nih Taufan Pratsna Araj. Ya, kalau saya tanya jawab ya. Kemudian Keisha. Kalau saya tanya jawab ya. Bu, itu bukan nama-nama kami, Bu. Oh, ini kelas apa nih? Tunggu ya sebentar. Ini apa? NIM genap ya. Ya. Kamu NIM ganjil. Iya kan? Iya, Bu, NIM ganjil. Oke. Kalau saya lagi mengajar, saya tanya tuh supaya yang menjawab itu Khaira Nazira, Safa, Lisna Sahara, Salwa Rizky. Keluar Rizky PMM, Bu. Keluar USU, Bu. Itu nggak ada di daftar apa namanya. Nah, itu ada itu. Ada di daftar nama absennya ada. Membingungkan ini. Erga Dwi Wita Winatra, Natsla Yasmin, Zaki Ihsan, Ihsanul, Mahdiah. Ini sudah disuruh kirim tugas kuis, juga nggak kirim tugas kuis nih. Keterlaluan kamu ya. Ibu, Ayo, Ibu, ya. permisi Bu, Bagaimana? saya juga udah ada pernah menjawab pertanyaan Ibu, Bu. Waktu kapan? Waktu saat offline, Bu. Jadi saya udah ada nilai kuis, tapi nggak dicatat Sultan. Saya juga ada bukti juga, udah Itu bilang ke karena Sultan. hilang dibuat konting. Apa buktinya? Saya Hah? ada bilang ke Sultan, Bu. Jadi saya ada bilang ke Sultan, Sultan memang lupa setiap Ibu ngasih setiap pembelajaran kita di akhir tuh ada Sultan ngasih tahu berapa poin-poinnya. Sultan juga lupa. Ya udah, berapa? Dapat kamu berapa? Siapa nama Si kamu? Nadia, Bu, Mahdia sekali Nadia, Bu. menjawab, Bu. 3. Sekali dia menjawab saya, sekali saya menjawab, Bu. NIM kamu berapa? Nih ribet nih. Hah? 105, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Yang Ibu izin, sebutkan Bu. ternyata sudah pernah pada pertemuan offline. Ada? Izin Bu, saya juga sudah pernah menjawab pertanyaan Ibu, Bu. Saat pertemuan sebelum 2, 0, berapa itu NIM kamu? 03, Bu. 03. Oke. Ada lagi yang lain? Bu, permisi Bu. Ya. Saya Amanda Aulia Putri dengan NIM 17 sudah pernah juga menjawab Bu yang dari ini Bu. Offline ya? Iya Bu, offline. Hilang dibuat konting. NIM kamu 0 berapa? 17 Bu. 017. Siapa nama kamu? Amanda Aulia Putri Bu. Amanda. Ada, kamu ada. Oh, Oke, terima siapa kasih lagi? Bu. Ada lagi? Saya Bu, permisi Bu, Syafa Nazwa Bu. Saya sudah pernah menjawab pertanyaan Ibu Namamu waktu siapa? apa? Siapa? Syafa Nazwa, NIM? 005 Bu. Oke. Ada lagi? Sylvia Raja Gogo ini bagaimana ini? Lisna Sahara ini. Siap menjawab ya, Lisna. Bu, izin Bu, saya Sylvia juga udah pernah menjawab pertanyaan Ibu, Bu. NIM berapa kamu? 031, Bu. Oke, memang kamu, kenapa kamu buat 2 kali? Kamu kirim lagi kuis kamu, padahal kamu ada. Kan yang boleh kirim hanya yang tidak ada. Itu merugikan itu. Lisna Sahara nggak ada. Salwa Izin, Bu. Rizky, Bu, tapi saya udah kirim kuis, Bu. siapa namamu? Lisna Sahara, Bu. Salwa Rizky, PMM, Bu. Dari USU ke luar USU, Bu. MBKM. ini nggak ada nih nilainya ini. Apa dia ada
menjawab waktu offline? Orangnya ada nggak? Orangnya Bu, nggak di sini, Bu. iya. Salwa itu PMM, Bu, Pertukaran Mahasiswa Jadi Merdeka. macam mana nggak di sini? Di mana dia? Dia di UGM, Bu. Jadi dia kuliahnya di UGM, Bu, bukan di USU, Bu. Jadi dia mahasiswa UGM selama Kalau 1 gitu kan semester. nggak harus kita kasih nilai kalau gitu. Itu Sultan tolong berikan sama saya itu nama-nama itu. Ya, yang nggak Nama, kuliah di sini ya. iya, Bu. Yang 3 orang, Bu. Ada 3 orang, Bu. Tidak kuliah di sini. Siapa aja itu? Ada Salwa Rizky Adinda, Najla Yasmin, sama Lalu ini apa pula ini? Isma Rismanti, Reja, Dava, yang Irma Muhammad. Rismawati itu, Bu, mahasiswa dari luar USU, PMM ke dalam USU, Bu. Pusing. Tolong kamu kasih saya catatan, saya kan nggak tahu. Siapa mahasiswa yang nggak kuliah, yang nggak perlu dikasih nilai, siapa mahasiswa yang numpang. Tolong ya. Pusing kepala Ibu, Sultan. Iya, Nggak Bu. ada yang beritahu, departemen nggak beritahu, kamu nggak beritahu. Saya cari namanya nggak ada namanya kosong. Rupanya kuliah di Jogja. Tolong 2 jenis ini beritahu saya ya. Iya, Bu. Zaki, Erga Duo Winatra, ada orangnya nggak? Belum join, Bu. Natsela Yasmin, Najla Yasmin PMM, Bu. itu PMM itu mahasiswa yang dari luar numpang di USU apa namanya? PM kan ada namanya 2, Bu. PMM inbound sama outbound. Yang dari mahasiswa USU keluar tuh namanya outbound. Yang dari Outbound, yang dari dalam. Nah, kasih saya nama yang inbound dan outbound ya. Iya, Bu. Biar gak bingung saya ya. Iksanul Aslani Putra ini. Ada orangnya nggak? Ihsanul Halansyah Putra ada orang belum join, Bu. Ya udah, nggak salah kita itu ya. Oke, sekarang langsung ke halaman 4. Ya, hari ini sebelumnya ya, judul kecil kita, perubahan sosial dalam era revolusi industri 4.0 ya. Mana? Mana? Bagaimana perubahan sosial dalam era revolusi industri 4.0? Silahkan dibuka berikutnya. Oke, ya. Jadi diulang secara ringkas ya. Revolusi industri 1.0 itu adalah revolusi industri dalam bentuk perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia di dalam produksi barang. Sudah kita pelajari yang lalu. Dalam hal ini, pada periode ini ditemukan dan digunakan mesin uap dalam produksi barang mengganti tenaga manusia, tenaga air, atau tenaga angin. Jadi apa yang terjadi dalam revolusi industri ini
adalah penghematan biaya secara luar biasa dalam bidang produksi. Misalnya transportasi juga. Ya, kalau dulunya dari Belanda ke Indonesia, untuk transportasi perjalanan dibutuhkan 1 tahun. Ya, tapi berubah menjadi 2 bulan. Kalau sekarang mah bukan lagi 2 bulan, tapi hanya beberapa jam. Oleh karena itu, kelangkaan tenaga kerja dapat diatasi. Next. Kemudian revolusi industri 2.0 yang sudah dimulai sejak awal abad 20 dalam bentuk apa? Ditemukan dan digunakannya tenaga listrik menggantikan tenaga uap. Jadi sangat berbeda proses produksi yang terjadi di pabrik ketika menggunakan mesin uap yang ketinggalan jauh karena masalah transportasi. Ya, sehingga produksi itu lama. Apalagi produksi itu misalnya untuk mobil satu bagian di satu tempat, produksi bagian lain di tempat lain, sehingga untuk menggabungnya itu membutuhkan transportasi yang makan waktu lama. Oleh karena itu, produksi itu bukan saja lama tetapi juga mahal. Nah, pada revolusi industri 2.0 ini, masalah lamanya transportasi ini bisa diatasi dengan istilah tanda kutip ban berjalan, yaitu dengan menggunakan kemampuan listrik yang akan mengangkut bagian-bagian tertentu dari mobil yang akan dipasang lalu dirakit menjadikan satu. Jadi produksi yang terdiri dari banyak bagian itu kalau dibuat satu bagian di tempat lain, satu bagian lagi di tempat lain, pada revolusi industri ini dengan tenaga listrik ternyata hal itu dapat ditangani dan merakitnya menjadi satu dengan cara lebih cepat, akibatnya lebih murah. Next. Nah, revolusi industri 3.0, mesin bergerak bukan hanya mesin bergerak, tapi berpikir, ya. Mesin berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Komputer berpikir secara otomatis, memiliki kemampuan yang hampir lebih daripada manusia. Bahkan robot itu berfungsi menggantikan manusia. Menggantikan manusia di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pertanian, pabrik, dan sebagainya. Nah, pada periode 3.0 ini terjadi kemajuan teknologi komputer yang luar biasa. Terjadi proses otomatisasi dalam hal mana pekerja kasar atau manusia ya yang bekerja secara manual itu semakin lama semakin tidak dibutuhkan sehingga semakin hilang. Oleh karena itu, pada revolusi industri 3.0, abad industri menjadi abad informasi dan digitalisasi. Tetapi harus juga kita catat bahwa sejalan dengan meningkatnya kemajuan, maka kejahatan juga semakin bertambah. Next. Nah, revolusi industri 4.0 ini sebenarnya revolusi yang berkembang didasarkan kepada revolusi industri sebelumnya, ya, yaitu dalam hal penggunaan komputer dan robot. Jadi revolusi industri 4.0 ini mengupgrade, meningkatkan kemampuan penggunaan komputer dan robot. Kemajuan pertama yang paling terasa dalam hal ini adalah penggunaan internet.
Dalam hal mana komputer tersambung dengan komputer lainnya dalam jaringan raksasa. Jadi bisa ada hubungan antara pengguna internet atau komputer yang ada di Asia dengan yang ada di Eropa ataupun Amerika. Dan jaringan yang dimiliki oleh internet ataupun dalam komputer ini dalam bentuk raksasa. Ukurannya sangat kecil, ya. Kita tahu itu seperti smartphone yang bisa kita masukkan di dalam saku sehingga kita bukan saja selalu ikut dalam jaringan itu, kita juga selalu tersambung. Kita bisa deteksi berada di mana. Ya, rumah kita bisa deteksi berada di mana. Nah, kemudian teknologi ini juga menciptakan aneka sensor baru, aneka ragam hal-hal lain yang dapat dipergunakan untuk memanfaatkan informasi diperoleh dari sensor-sensor tersebut. Semua di seluruh dunia mau tidak mau termasuk ke dalam jaringan raksasa itu. Sehingga semua bisa langsung diketahui. 24 jam dalam satu hari bisa dimanfaatkan manusia untuk mengetahui kinerja pegawai. Misalnya, bagaimana kinerja pegawai dengan menggunakan teknologi ini dapat diketahui, dapat dipantau. Apa yang terjadi di Riau, ya, kebun di Riau, pabrik di Jakarta, bisa dikontrol di Bandung, ya. Jadi dapat diketahui, kita dapat mengetahui bagaimana kinerja pegawai, keberadaan rumah, kendaraan, ukuran bumi, ya, banyaknya dan besarnya data baru, ya, yang bisa diperoleh lewat jaringan tersebut. Inilah yang disebut dengan big data, data yang sangat luar biasa, hampir-hampir tidak terbatas. Next. Ada apanya? Sabun pelnya. Jadi share screen-nya udah ganti ya, Bu? Oh, tadinya bahas big data. Macet, Bu, laptop saya, Bu. ya. Nah, revolusi industri 4.0 ini berkaitan juga dengan cloud computing, yaitu perhitungan rumit. Ini nggak bisa Ibu lihat loh semuanya. Bagaimana ini, Sultan? Sebentar, Bu, saya perbesar aja. Kamu perbesar juga hilang dia yang di ujung. Coba kamu baca apa itu? Ujungnya nggak bisa saya baca. Cloud Cloud computing. perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Jadi itu banyak sekali yang hilang, sulit menerangkannya, Sultan. Sebentar ya, Bu. Oh, gimana ya? Share. Begini nampak, Bu? Nggak nampak. Putus. Dikecilin aja barangkali. Begini sudah, Bu? Belum? Belum. Sebentar ya, Ini Bu. putus. Saya masuk Zoom dulu, Bu, lewat HP. Nggak nampak semua ya berarti ya, Bu? Iya, nggak nampak semua. Aduh. Tapi di handphone nampak semua, Bu. Di komputer nggak nampak, Nak. Coba dikecilin aja ukurannya. Ini nggak nampak ini. Kecilin. Nggak nampak Diedit juga. dulu kalau nggak, Ton. Kenapa?
Diedit dulu, dikecilkan tulisannya. Itu kepotong dia di bawah. Oh, enable editing. Begini sudah, Bu. Coba kamu baca. Cloud computing penting apa nih? Cloud computing, perhitungan-perhitungan Lah, rumit. hilang ini, nggak nampak seluruhnya ini. Yang terakhir kan bahas big data kan, Bu. Yang di sini tadi bahasnya revolusi industri. Cloud computing, perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Nggak ada kelihatan canggih itu. Kata canggihnya hilang. Gini nampak, Bu. Nggak ada, nggak nampak. Mungkin saya bacakan aja jadi ya, Bu. Ya, jadi aneh lah itu. Kamu baca lalu saya terangkan gimana itu. Aduh, Sultan, siapa yang bisa bantu ini? Nah, kalau ini kelihatan ini. Ini kelihatan ya, Bu. Ah, ini kelihatan semuanya. Tuan coba bintangnya itu dihapus Tuan, icon bintangnya itu Tuan. Ah, sudah. Ya, sudah ya. Nah, cloud computing dalam revolusi industri 4.0 ini, cloud computing ya, yaitu perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar coba ganti warnanya itu putih bikin nggak bisa dibaca itu. Ton ganti ke warna merah aja Ton biar nampak jelas. Belum juga kelihatan hitam nggak bisa ya. Coba bold. Itu bisa dihapus tuh Tuan, icon bintangnya itu Tuan. Ya. Ya, jadi cloud computing. Apa itu cloud computing? Itu adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, perangkat lunak melalui internet. Ya, jadi sering kalau di bahasa Indonesia kan cloud computing ini komputasi awan merupakan gabungan dari penggunaan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi cloud computing ini berisi perhitungan rumit yang tetap memerlukan komputer canggih yang besar dan dapat dihubungkan satu dengan yang lain oleh internet. Dan data dapat dikirim oleh internet sehingga perhitungan itu dapat dilakukan di tempat lain. Jadi perhitungan yang sebenarnya realnya di Jakarta dapat dilakukan lewat internet di Medan misalnya. Nah,
Dan ada lagi yang disebut dengan machine learning. Apa itu machine learning? Yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan dan mampu melakukan koreksi terhadap diri sendiri untuk memperbaiki hasil berikutnya. Jadi ada program di dalam komputer yang bisa membenahi kalau ada sesuatu yang salah di dalam komputer kita. Nah, ada beberapa masalah ya di revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama, bahwa apa ini? Nggak bisa dibaca ini. Koneksi internet ya kah? Iya Apa Bu, itu? koneksi internet Nah, belum. koneksi internet itu belum berlaku di seluruh dunia, belum bersifat universal. Maksudnya, masih banyak daerah yang tidak terjangkau oleh koneksi internet. Jangankan di Indonesia, di desa-desa, bahkan di Amerika sekalipun ada daerah yang tidak terjangkau oleh koneksi internet. Dan kemudian masalah yang lain adalah celah keamanan baru, ya, keamanan informasi kinerja dan rancangan suatu perusahaan bahkan negara, oleh karena keamanan komputer, pengendali produksi kini bisa diakses lewat internet. Jadi ada celah bahaya keamanan yang baru. Informasi kinerja, informasi tentang rancangan dari satu perusahaan bahkan negara ini bisa diakses oleh perusahaan lain, masyarakat lain, negara lain lewat internet. Kemudian keterikatan manusia kepada komputer dan robot sehingga manusia itu hilang komunikasi dengan sesamanya manusia. Dan seperti kita tahu, kejahatan yang semakin meningkat, salah mengklik link bisa mengakibatkan hilangnya ya tabungan, seluruh tabungan yang ada di bank dan sebagainya. Next. Nah, masalah-masalah sosial umumnya di Indonesia, ya, penelitian-penelitian yang dilakukan di negara kita oleh para peneliti menyatakan bahwa komputer dan internet itu sangat punya hubungan yang besar terhadap hubungan sesama manusia. Apa yang dikatakan masalah? Karena komputer dan internet ini mengakibatkan kecanduan. Orang cenderung tergantung kepada komputer, kepada smartphone, kepada internet, sehingga kehilangan komunikasi antar pribadi dengan pribadi di dunia nyata, dan ada rasa lepas dari kontrol, bisa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mengakibatkan disosialisasi, dan semakin banyak menggunakan internet, semakin menurun partisipasi dan komunikasi dengan keluarga. Ya, coba kamu bayangkan waktu makan bapak pegang smartphone, ibu pegang smartphone, anak-anak juga asik dengan permainan yang ada di smartphone-nya. Oleh karena itu, bukan hanya menurun partisipasi dan komunikasi di dalam anggota masyarakat, termasuk semakin menurun perhatian akan tubuh dan penampilan fisik. Selain itu, terjadi kegairahan akan hidup yang materialistis. Belanja, ya, apalagi tanpa harus keluar dari rumah, tanpa meninggalkan tempat, itu menjadi pengisi waktu luang yang paling digemari orang Asia. Kegairahan konsumen semakin menggila, membeli mobil-mobil itu dianggap lambang kesuksesan universal, mampu atau bisa menggunakan kartu kredit, apalagi memiliki beberapa kartu kredit, dianggap sebagai ciri-ciri lain dari kesuksesan. Memiliki dan menggunakan telepon seluler dianggap sebagai keharusan. Sekarang adik-adikmu yang masih di SMP, bahkan di SD, jangan-jangan di TK pun menganggap dirinya sudah harus memiliki telepon seluler. Oke, next.
Ya, jadi masyarakat di era globalisasi ini bingung akan nilai kemanusiaan. Meaning of life menjadi kabur. Masalah etis yaitu prinsip moral yang penting itu perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan apa yang benar, baik, dan tepat. Apa yang benar, baik, dan tepat itu menjadi kabur. Ya, falsafah hidupnya anything goes, semua boleh, semua benar. Sehingga banyak sekali berita hoax, kita tahu hoax, tapi kita masih suka dengan berita hoax itu. Next. Kebingungan akan makna hidup dan kegairah akan hidup yang materialistis tersebut di atas berjalan bersama-sama seperti disebutkan tadi dengan meningkatnya kemerosotan moral. Ini jadi lebih kompleks di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tidak saja kurang mampu bersaing dengan negara-negara maju lain di dalam pengembangan iptek, tapi juga belum mampu keluar dari berbagai krisis multidimensional yang sudah terjadi. Karena krisis di bidang ekonomi dan moneter juga tentunya mengakibatkan krisis di bidang yang lain, yaitu termasuklah di bidang moral, etik, dan spiritual. Next. Ya, ini sumber kuliah kita ya. Buku-buku yang dipergunakan untuk kuliah kita ini ada 2 halaman, bisa kamu lihat sendiri. Ya, cukup. Cukup. Nah, sekarang silahkan presentasi ya, makalah ya. Ya, Ya, mana nih kelompok 78? Kami Ton. Eh, Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 7 dan 8 ingin mempresentasikan tentang kajian sosiologis produksi industri 4.0 meningkatnya tingkat konsumerisme dengan penggunaan e-commerce. Selanjutnya, Ton. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Puan. baik. Selanjutnya membahas tentang latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, termasuk internet, ternyata membawa dampak yang besar bagi segala aspek. Tidak terkecuali perkembangan dunia di bisnis dan permasaran. Pembelian secara online secara konsumtif adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan pembelian melalui internet yang berlebihan. Kecenderungan yang dimaksud adalah pengalaman melalui proses pembelian dari tahap pencarian sampai pada tahap keputusan pembelian. Bukan saja niat untuk melakukan pembelian online. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja online adalah belanja yang pembayarannya dilakukan secara online tanpa bertemu langsung dengan pihak penjual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Santia. Rumusan masalah. 1. Seperti apa gambaran sosiologis tentang revolusi industri 4.0 meningkatnya tingkat konsumerisme dengan penggunaan e-commerce? 2. Bagaimana kajian sosiologis tentang revolusi industri 4.0 meningkatnya tingkat konsumerisme dengan penggunaan e-commerce? 3. Apa yang menjadi kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang revolusi industri 4.0 meningkatnya tingkat konsumerisme dengan penggunaan e-commerce?
Ini selanjutnya ada beberapa kumpulan artikel yang kami dapatkan mengenai kajian sosiologis tentang revolusi industri 4.0. Yang pertama ada revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. Yang kedua ada the effect of knowledge, internet technology, and customer trust towards online shopping intention. Yang ketiga ada pengaruh penggunaan aplikasi belanja online terhadap perilaku konsumtif. Yang keempat ada pengaruh e-commerce di era industri 4.0 dan kesiapan menyambut revolusi society 5.0. Yang kelima ada integrate marketing communication atau IMC pada penguatan brand e-commerce. Yang keenam ada teori tindakan sosial Max Weber pada konsumsi mahasiswi berbasis e-commerce Shopee. Yang ketujuh ada dampak e-commerce terhadap perubahan kebiasaan belanja masyarakat Indonesia. Kedelapan ada pengaruh sosial media influencer terhadap perilaku konsumtif di era ekonomi digital. Yang ketujuh ada pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap konsumerisme warga lokal Desa Sumbersari. Yang ke-10 ada pengaruh keputusan belanja online terhadap perilaku konsumtif. Yang ke-11 ada analisis antusiasme belanja online melalui sales promotion. Yang ke-12 ada faktor-faktor e-commerce yang memengaruhi tingkat konsumerisme di Jakarta. Yang ke-13 ada perubahan sosial pedagang pasar tradisional dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Nagari Padang Lua, Kecamatan Banu Hampu. Yang ke-14 ada strategi pemasaran digital dalam meningkatnya volume penjualan pada Amanda Cafe di era revolusi industri 4.0. Yang ke-15 ada e-commerce, bentuk dari revolusi industri 4.0 terhadap gaya konsumsi masyarakat Indonesia. Yang ke-16 ada perkembangan bisnis dengan e-commerce dalam revolusi industri 4.0. Yang ke-17 ada konsumerisme generasi Z, tren konsumsi di era digital. Yang ke-18 ada pengaruh penggunaan e-commerce dan perilaku konsumen terhadap pola konsumsi generasi Z. Ke-19 ada pelatihan dan sosialisasi e-commerce usaha kecil kuliner di Kelurahan Padang Sambian. Yang ke-20 ada penerapan e-commerce dalam meningkatnya daya saing usaha. Yang ke-12 ada analisis perilaku konsumerisme masyarakat pada diskon belanja online pengguna e-commerce Shopee. Yang terakhir ada pengaruh digital payment terhadap perilaku konsumen di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya akan dibacakan rangkuman materi ini akan dibacakan oleh Cynthia. Selanjutnya rangkuman materi. Dari 22 artikel yang telah dibacakan oleh Nadia, kelompok kami telah merangkum artikel tersebut. Nah, yang pertama, ternyata konsumerisme ini menunjukkan identitas diri yang dicirikan atau disimpulkan oleh atribut-atribut tertentu. Nah, ternyata shopping itu secara tidak sadar membentuk impian dan kesadaran para konsumer dan akhirnya melahirkan pola-pola konsumerisme yang tidak akan ada habisnya. Nah, yang kedua, ternyata ada dua faktor yang mendukung perilaku konsumtif. Nah, dua faktor itu adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu adalah faktor kebudayaan, faktor keluarga. Nah, sedangkan faktor internal itu adalah faktor gaya hidup, kepribadian, dan keadaan ekonomi. Ternyata poin yang ketiga, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, penggunaan e-commerce di Indonesia itu setelah ditotalkan pada tahun 2009 mencapai jutaan US dollar atau bahkan mencapai miliaran US dollar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa. Ya, selanjutnya saya akan membacakan kajian gambaran sosiologis mengenai revolusi industri 4.0 meningkatnya tingkat konsumerisme dengan penggunaan e-commerce. Revolusi industri 4.0 memiliki peran besar dalam gaya hidup konsumtif masyarakat. Kemajuan teknologi serta konektivitas yang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk serta layanan dalam memberikan pelayanan yang lebih personal dan memuaskan agar masyarakat tertarik membeli produk yang dijual. Seperti contohnya yang sedang terjadi saat ini yaitu kemajuan dalam teknologi e-commerce. Dalam era industri 4.0, toko online atau marketplace seperti Amazon, Tokopedia, Shopee, dan Lazada semakin banyak digunakan oleh konsumen. Di sini, konsumen dapat membeli produk sepuas mereka hanya dari rumah dan dapat memilih banyak pilihan yang sudah disediakan di toko online tersebut. Hal ini tentunya membuat koneksivitas yang semakin baik untuk melakukan pengiriman produk yang lebih cepat dan efisien. Namun, revolusi industri 4.0 dapat meningkatkan konsumsi barang yang tidak perlu dan membuat gaya hidup konsumtif.
Ketersediaan berbagai produk yang mudah diakses melalui teknologi dapat memicu dorongan belanja yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, personalisasi produk dapat memicu keinginan untuk memiliki produk yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Hal ini menjadi penting untuk dipahami mengenai dampak revolusi industri 4.0 terhadap gaya hidup yang konsumtif dan dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi dengan bijak. Oleh karena itu, revolusi industri 4.0 memiliki berbagai dampak yang sangat signifikan, salah satunya yaitu gaya hidup konsumtif. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, perlu adanya pertimbangan penggunaan teknologi dengan bijak dan tentunya juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari produk dan layanan yang dikonsumsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nesta, silakan. Kemudian masuk di bagian kajian sosiologis mengenai revolusi industri 4.0, meningkatnya tingkat konsumerisme dengan penggunaan e-commerce. Perubahan signifikan terjadi pada beberapa aspek. Satu, transformasi pola konsumsi, mengubah cara konsumen dalam berbelanja dari metode tradisional menjadi online. Dua, peran media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan lainnya digunakan sebagai alat pemasaran oleh perusahaan e-commerce. Tiga, kenyamanan dan aksesibilitas, dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja, meningkatkan konsumtif di masyarakat. Empat, konsumsi impulsif. Penawaran diskon, flash sale memancing konsumen melakukan pembelian yang tidak direncanakan. 5. Pengaruh budaya global. Konsumen membeli produk internasional yang dapat mengubah preferensi budaya dan konsumsi lokal. 6. Perubahan struktur ekonomi dan sosial. Teknologi yang meningkat menciptakan peluang kerja baru tetapi juga mengubah dinamika pasar kerja. 7. Etika dan privasi. Data yang dikumpulkan oleh e-commerce mengancam privasi individu dengan tujuan pemasaran. 8. Dampak lingkungan. Penggunaan plastik, peningkatan kemasan barang, dan lainnya berkontribusi terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan limbah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai pandangan mengenai revolusi industri 4.0 meningkatnya tingkat konsumerisme dengan penggunaan e-commerce. Berdasarkan diskusi kelompok yang kami lakukan, kami berpandangan bahwa revolusi industri 4.0 membawa perubahan dalam hal konsumsi dan perdagangan, misalnya dengan adanya e-commerce yang memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk berbelanja. Menurut kami, revolusi industri 4.0 dan e-commerce memberikan dampak positif dan negatif bagi tingkat konsumerisme, di mana pada satu sisi e-commerce menawarkan kemudahan dan akses yang luas bagi konsumennya dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun di sisi lain, e-commerce juga mendorong perilaku konsumerisme yang berakibat pada masalah lingkungan, di mana peningkatan konsumsi barang memberikan akibat lanjutan pada peningkatan sampah dan polusi lingkungan serta ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi. Ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi ini contohnya ketika perusahaan besar dan penjual online mendapatkan kesuksesan dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan penjual kecil tradisional. Jadi karena itu menurut kami penting juga bagi kita untuk menggunakan e-commerce secara bijak dan bertanggung jawab dengan melakukan pertimbangan secara matang sebelum membeli barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Baik, sekarang kita masuk ke dalam teori-teori yang berhubungan dengan topik kami kali ini. Yang pertama ada teori masyarakat konsumtif. Nah, di sini nih menjelaskan bahwa bagaimana konsumsi barang dan jasa menjadi pusat kehidupan sosial dan identitas individu dalam masyarakat modern. Lalu yang kedua ada teori hiperrealitas, yaitu menjelaskan bahwa masyarakat modern telah memasuki era hiperrealitas, di mana simulasi dan representasi menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Yang ketiga ada teori disiplin sosiologis. Nah, di sini kaitannya dengan topik kami itu menjelaskan bahwa masyarakat modern dikontrol melalui berbagai mekanisme disiplin, termasuk disiplin konsumsi. Yang selanjutnya ada teori globalisasi, yaitu menjelaskan bahwa globalisasi telah membuka akses individu terhadap berbagai produk dan budaya dari seluruh dunia.
Dan yang terakhir adalah teori psikologi konsumen, yang di sini menjelaskan bagaimana faktor-faktor psikologis seperti keinginan, kebutuhan, motivasi, dan kepribadian dapat mempengaruhi perilaku konsumsi individu. Selanjutnya, slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam undang-undang. Undang-undang yang berhubungan dengan topik yang kami bahas hari ini adalah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik tentang perdagangan sistem elektronik. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dan keempat ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aksa. Baik, di sini saya akan melanjutkan perbandingan dan pembahasan rangkuman. Pembahasan memberikan analisis yang mendalam tentang gambaran sosiologis dan kajian sosiologis bagaimana revolusi industri 4.0 meningkatkan tingkat konsumerisme dengan penggunaan e-commerce. Hal ini membantu memahami bagaimana pandangan mengenai revolusi industri 4.0 dalam menggunakan e-commerce dari perspektif sosiologi. Perbandingan antara pembahasan dan rangkuman menunjukkan bagaimana tingkat konsumerisme di era revolusi 4.0. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kesimpulan, revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis dan konsumerisme. Dalam konteks e-commerce, revolusi industri 4.0 telah meningkat efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis secara daring. Namun, revolusi industri 4.0 juga memperkenalkan tantangan baru dalam meningkatkan tingkat konsumerisme. Revolusi industri 4.0 memerlukan revitalisasi peran ilmu sosial dan humaniora sebagai acuan pengembangan teknologi agar teknologi tidak tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan. Saran yang pertama itu ada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam era revolusi industri 4.0 memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam menguasai teknologi digital. Yang kedua itu bisnis harus mengembangkan inovasi produk yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, pengembangan layanan pelanggan dalam meningkatkan tingkat konsumerisme. Bisnis harus meningkatkan layanan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih tinggi. Berikut ada daftar pustaka yang kami dapatkan dari tentang pembahasan kami. Oke, Sebelumnya cukup ya, nggak usah dibacakan ya. baik, Bu. Ya. Sultan, silahkan tadi yang disebutkan tadi dulu diberi kesempatan untuk bertanya, Sultan. Iya, Bu. Oke, jadi kita tadi ada list terbaru ya. Tadi seorang si Madia sudah bertanya ternyata di kelompok 2. Coba dengar dulu. Ini ada 12 orang. Pendek-pendek pertanyaannya. Satu saja. Pendek, satu. Dan hanya yang disebutkan tadi namanya. Putri Jangan Ramadhani. mereka angkat tangan. Sebutkan namanya, Sultan. Dari daftar yang kamu beri, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 13, 15, kemudian 19, 20, ya. Oke, jadi Putri Ramadhani itu belum Ini bertanya. screen-nya dikembalikan dulu. Oh ya. Oke, jadi yang tadi yang belum bertanya itu ada Putri Ramadhani, NIM 0. Yang itu yang angkat tangan. Yang disebutkan Sultan yang angkat tangan. Itu Sylvia, Kalia, turunkan tangannya. Kairia, turunkan tangannya.
Yang disebutkan oleh Sultan yang angkat tangannya. Putri Ramadhani tidak ada. Mungkin lanjut ke Khaira Nazira. Itu ada itu Putri Ramadhani. Iya, silahkan. Sebutkan dulu namanya, Sultan, supaya mereka bisa bersiap. Yang sudah disebut namanya angkat tangan. Selepas ini ada Khaira Nazira, Bu. Angkat tangan. Khaira Nazira. Ya, berikut. Kemudian ada Nesa. Nesa, angkat tanganmu Nesa. Ya, Kemudian ada Tiara Ratnasari. Tiara Ratnasari. Ya, Kemudian ada Cynthia. ya. Kemudian Cynthia, tunggu dulu. Cynthia, tidak ada orangnya. Saya presentasi, Bu. Jadi kamu presentasi, kamu belum bertanya ya, nggak bisa lah. Ya, Kemarin saya mau bertanya, Bu. Cuman kata Sultan yang udah menjawab pertanyaan Ibu nggak boleh lagi bertanya, Bu. Jadinya sekarang bingung, Bu. Enggak lah. Bukan yang udah menjawab. Kemarin aturannya seperti itu, Bu. Kalau udah ada poinnya nggak boleh lagi bertanya. Makanya saya Nggak pernah saya bilang begitu. Lain poinnya, menjawab pertanyaan waktu kuliah dengan mengajukan pertanyaan pada waktu presentasi. Nggak pernah saya bilang itu begitu. Lain ya, ini Putri Ramadhani udah pernah bertanya dalam presentasi makalah belum? Udah, Bu. Ya? Udah pernah, Bu. Lah, bagaimana ini Sultan? Kacau kita Sultan. Udah pilih Sultan di grup, Bu. Cuman dipanggilnya tetap nama saya, Bu. Tapi kan yang ditulis Sultan itu yang sudah apa yang belum? yang belum nih, Bu, yang belum. Coba. Kok katanya dia sudah? Mana itu Sultan? Bingung saya kalau Iya, Bu, catatannya double-double, Bu. Karena orang ini saya lampirkan catatan, orang ini gak ada respon. Aduh. Harusnya nggak boleh mereka yang ditanya. Harusnya kamu yang mencatat. Paling kurang kepada pemilik makalah itu kamu tanya. Kamu lalai kali, Sultan. Catatan pertemuan pertama, kedua juga nggak ada. Ini catatan yang sudah bertanya dalam makalah juga kacau. Bagaimana kita buat ini? Bagaimana lagi caranya? Putri kan kemarin bertanya di kelompok 2 kan? Jadi kenapa kamu catat lagi namanya Putri yang belum bertanya? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Saya perbaiki lagi catatannya, Bu. Waduh, habis waktu kita Sultan anakku, bagaimana ini? Begini aja lah, siapa yang belum bertanya, angkat tangannya. Ya, ini kesempatan terakhir. Yang belum pernah bertanya dalam kelompok, angkat tangannya. Kalau kamu sudah pernah bertanya, nanti nilai kamu juga sama. Ya, cuma 5. Ayo, siapa yang belum pernah bertanya? Jujur. Kalau kamu nggak jujur, saya kurangi nilai kamu. Ada lagi yang belum pernah bertanya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, Khaira, Nesa, Sylvia, Sanreja, Yulia, Tiara, Haikal, Ruth, Heidi, Ivana, Cynthia. Pertanyaannya 1 dan pendek-pendek. Silakan. Jangan turunkan tanganmu. Silakan. Izin, Bu. Saya ingin bertanya. NIM. Ya, udah ada NIM-nya. Iya, 03, Bu. Saya izin bertanya sebelumnya kepada kelompok 7 dan 8. Apakah ada perbedaan standar dalam tingkat konsumerisme antara masyarakat yang lebih terpapar dengan e-commerce dengan masyarakat yang kurang terpapar tapi lebih memilih belanja di pasar lowak ataupun pasar tradisional? Apakah sudah jelas kelompok yang presentasi? Ini kenapa bertambah lagi nih? Tadi 12, sekarang tambah lagi nih. Nggak ada gunanya kalau kamu 2 kali bertanya.
Ya, nilai kamu tuh tetap 5, malah saya kurangi karena merepotkan. Ini jujur ini. Tadi Ini Bu yang semua angkat belum. tangan Bu, ada Khaira, Nesa, Sylvia, Sanreja, Yulita, Tiara, Haikal, Ruth, Heidi, Andrew, Ivana, Cynthia, Trifosa, sama Irma. Itu aja Bu. Betul itu yang belum bertanya. Tadi cuma 12. Tadi yang angkat tangan 12, sekarang 14. Katrin Yang Natalia, mana? Katrin Natalia gak ada angkat tangan tadi Bu. Siapa? Katrin Natalia tadi gak ada angkat tangan. Nggak ada Khaira Natalia, yang ada Katrin, Khaira Katrin. Nazila. Hah? Katrin Izin Bu, Natalia saya belum tidak ada angkat bertanya tangan. Bu. Siapa? Katrin. Saya tanya kamu ya. Saya tanya kamu jujur. Kalau ternyata kamu 2 kali bertanya, bukan nilai kamu 10, saya kasih 0. Merepotkan. Khaira sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Nesa sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Sylvia sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Sanreja sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Yulita sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Tiara sudah pernah bertanya belum? Tiara? Hapuskan Tiara, nama mic-nya Tiara. rusak, Bu. Hah? Bagaimana? Mic-nya rusak, Bu. Ini kok ada kedengaran suaranya? Tiara, kamu sudah pernah bertanya Ini belum? saya suara Nisa, Bu. Suara siapa ini? Suara Nisa, Bu, mewakili Tiara. Tiara mic-nya Nggak rusak, boleh Bu. Dan dia mewakili. bilang belum pernah Nggak boleh bertanya. mewakili. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah. Tiara hilangkan. Haikal, kamu sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Ruth, kamu sudah pernah bertanya belum? Kameranya buka, Ruth. Sanreja, buka kameranya. Ruth, kamu sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Heidi, kamu sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Andrew, kamu sudah pernah bertanya belum? Andrew? Halo, Andrew. Saya belum pernah bertanya, Bu. Dijawab, nak. Ivana, kamu sudah pernah bertanya belum? Belum, Bu. Cynthia, kamu pernah bertanya belum? Belum, Bu. Trifosa, kamu pernah bertanya belum? Belum pernah, Bu. Katrin, kamu sudah bertanya belum? Belum, Bu. Irma, kamu sudah bertanya belum? Belum, Ibu. Bagaimana ini 14 orang ini bisa siap hari ini? Selama ini kamu didorong-dorong, suruh beri komentar, nggak komen. Sekarang sudah kuliah terakhir beginilah. Ya silakan, kecuali Tiara. Silakan. Pendek-pendek pertanyaannya. Catat kelompok, jangan berulang-ulang. Silakan Khaira dulu. Oke, baik. Izin mengulang pertanyaan ya. Untuk kelompok 78, apakah ada perbedaan standar dalam tingkat konsumerisme antara masyarakat yang lebih terpapar dengan e-commerce dibandingkan dengan masyarakat yang kurang terpapar namun lebih memilih belanja di pasar lowak dan pasar tradisional? Panjang kali pertanyaannya. Bisa kamu tangkap kelompok 78? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nesa Aulia, silakan. Saya mau nanya tentang tragedi Tanah Abang yang ditutup, yang TikTok Shop sampai ditutup. Setelah saya ke sana terakhir itu, walaupun TikTok Shop ditutup, tetap Tanah Abang tetap sepi. Nah, bagaimana pandangan kalian yang menyajikan tentang e-commerce dan apa saran Panjang kalian? kali, nak. Sampai siap jam 11 belum siap. Coba pendekkan pertanyaannya. Ringkas-ringkas saja. Apa pandangan kalian mengenai tragedi Tanah Abang yang sempat ditutupnya TikTok Shop? Terima kasih. Ya, cukup. Jelas ya. Sylvia. Saya mau bertanya, bagaimana e-commerce di era revolusi 4.0 mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat, serta bagaimana hal ini mempengaruhi konsumerisme? Satu pertanyaannya, Sylvia. Satu saja. Ulangi. Bagaimana e-commerce di era revolusi 4.0 mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat? Oke, Terima kasih. Sanreja.
Saya mau bertanya, bagaimana e-commerce mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat pasca revolusi industri? Terima Ya, kasih, Bu. Yulita. Saya mau bertanya bagaimana peran teknologi 4.0 mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya. Tiara, siapa? Tiara tadi nggak bisa bicara ya. Haikal. Saya mau bertanya bagaimana platform e-commerce dapat digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal dan UMKM, Bu. Ya. Ruth. Pertanyaan saya, apakah Suaramu nggak kedengaran, Ruth? Nggak kedengaran. Pertanyaan saya, bagaimana nilai dan budaya masyarakat mempengaruhi perilaku konsumeris di era revolusi industri 4.0? Jelas itu kelompok 78. Kelompok 78 jelas pertanyaan Ruth. Bisa diulang sekali lagi? Yang jelas suaranya Ruth. Pertanyaan saya, bagaimana nilai dan budaya masing-masing masyarakat mempengaruhi perilaku konsumeris di era revolusi industri 4.0? Terima kasih. Jelas? Kelompok, jelas? Jawab Jelas, Bu. Nah, jelas. Heidi. Pertanyaan saya, bagaimana e-commerce memperkuat atau melemahkan norma dan nilai sosial yang ada di Indonesia, Bu? Jelas kelompok, bisa? Halo kelompok. Ulang, boleh diulang. Pendek-pendek kalimatnya, Nak. Bagaimana e-commerce memperkuat atau melemahkan norma dan Bukan nilai bagaimana, sosial? apakah e-commerce memperkuat atau memperlemah? Apakah e-commerce memperkuat atau memperlemah nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat? Jelas ya, Andrew. Saya mau bertanya bagaimana e-commerce mempengaruhi persepsi konsumen tentang harga dan nilai barang. Jelas itu kelompok 78. Kelompok 78, Jelas, jelas. Bu, jelas. Ivana. Pertanyaan saya, bagaimana keamanan dan privasi data pelanggan terjamin dalam transaksi e-commerce? Jelas, kelompok Jelas. 78. Ya, Jelas, Bu. Cynthia. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana pendapat kelompok e-commerce ini dapat berkembang pesat, gitu Bu, alasannya. Terima kasih. Jelas pertanyaannya, kelompok 78. Jelas, Bu. Oke, Trifosa. Pertanyaan saya, bagaimana jalannya revolusi memberikan pengaruh pada masalah lingkungan? Ya, jelas ya. Catherine, Natalia. Saya ingin bertanya, bagaimana sih solusi yang tepat dalam menanggulangi e-commerce yang belum sampai kepada pedesaan yang terpencil dengan minimnya teknologi? Paham pertanyaannya, kelompok 78. Kelompok 78, paham? Paham, Bu. Oke, Irma. Saya akan bertanya mengenai bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk belanja di e-commerce. Jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Oke. Sekarang kamu bagi tugas ya. Siapa tadi yang enggak ada suaranya yang mau bertanya tadi? Satu orang lagi tadi ada. Sekarang sudah bisa buka mikrofonnya. Belum bisa juga dia, Bu. Belum bisa. Kalau sampai habis nggak bisa apa boleh buat. Tolong Iya, Bu, kelompok naruh pertanyaannya di chat, Bu. nggak sempat. Udah kamu tulis belum? Nggak sempat ya. Ini semua yang angkat tangan, jangan turunkan tanganmu. Saya mau catat. Sementara kelompok mempersiapkan jawab. Ya, ada yang nggak membuat NIM-nya. Kaira Nazira 2003.
Kemudian Neisa. Nomor berapa ini? NIM-nya. 039, Bu. Berapa? 039. 039. Oke. Sylvia. Berapa NIM ujungnya? 031, Bu. Reza. Berapa NIM ujungnya? 115, Bu. Berapa? 115, Bu. 115. Ya, Bu. Reza. Nah, kenapa, Bu? Ya. Kemudian berikutnya Tiara. Ada ya 2007. Kemudian Haikal 101, Bu. 101. Kemudian Ruth 027, Bu. Kemudian Heidi 085, Bu. Kemudian Andrew 093, Bu. Kemudian Ivana 021, Bu. Kemudian habis ya. Ivana, oh ya, Cynthia 45 ya. Kemudian Cynthia bukan hari ini presentasi. Halo Iya, Bu. Cynthia, hah? Iya, Bu. Jadi mana bisa kamu bertanya? Nggak bisa kamu bertanya, nak. Iya, Bu. Buangkan pertanyaan Cynthia. Trifosa. Izin, Bu. Saya 47. juga hari ini presentasi, Bu. Nggak bisa kamu bertanya. Buangkan. Catherine Natalia. 075, Bu. Irma Rismawati. Sebelumnya Ibu Irma anak PMM dengan nomor NIM ujungnya 336. Mahasiswa PMM yang inbound, Bu, masuk ke dalam USU. Kemarin Nanti jelas. tolong kamu kasih datanya sama saya. Inbound siapa, NIM berapa, outbound siapa. Ya nggak akan hafal Ibu ya. Begitu banyak nama mahasiswa. Yulia 117. Ya, Bu. Habis. Jadi yang presentasi, yang nggak jadi bertanya siapa? Cynthia Cynthia ya? Siapa dan yang nggak jadi? Triposa. 2 orang tadi. Siapa Cynthia Sultan? Triposa, Bu. Cynthia Triposa. Cynthia. Triposa. Ini ada 2 orang ini. Satu namanya Cynthia, satu namanya Trifosa. Macam mana ini? Cynthia NIM-nya 045 ya? Iya, Betul. NIM 045, Bu. Ini nggak boleh bertanya ya. Siapa lagi? Satu lagi? Triposa NIM 047, Bu. Trifosa NIM 047. 47. Itu juga nggak boleh. Ya. Sudah habis yang belum pernah bertanya, Sudah, Bu. kecuali yang presentasi ya. Izin, Bu. Ya. Saya Tiara Siapa? Ratnasari dengan NIM 007. Namanya dulu, nak. Apa masalahnya? Tadi saya yang bertanya di deskripsi, Bu.
Yang tadi mikrofonnya mati, Bu. Ya, Ya, udah bisa? udah Bu. Saya Ya, izin siapa? bertanya Bu. Siapa namamu? Tiara Ratnasari, NIM? 007. Ya, silakan. Pertanyaannya, silakan. Bagaimana implikasi revolusi industri terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial? Ulangi. Bagaimana implikasi revolusi industri terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial? Jelas kelompok 78? Jelas, Bu. Oke. 2 menit lagi menjawab. Atau kalau sudah bisa menjawab, boleh juga. Atau 2 Saya menit izin. lagi. 2 menit lagi. Sultan, tolong berikan nama. Di WA, siapa yang inbound, siapa yang outbound. Sekarang. Oke, Bu, oke. Jangan dicampur-campur ya. Di WA kamu pribadi aja, supaya saya jangan bingung mencarinya. Bu, izin sebelumnya Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Keira. Sudah siap semua? Silahkan. Sudah Bu, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Keira. Apakah ada perbedaan tingkat konsumerisme orang yang berbelanja online dengan yang di pasar tradisional? Terdapat perbedaan tingkat konsumerisme antara orang yang berbelanja secara online maupun yang di pasar tradisional. Konsumerisme online tuh telah meningkat dengan cepat, terutama yang di Indonesia tuh di mana penggunaan internet dan aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, OLX dan segala macam itu telah menjadi sangat populer gitu. Udah jadi sangat salah satu apa ya, solusi yang paling cepat. Hal ini tuh disebabkan oleh kemudahan dan kemampuan untuk membeli produk secara online serta penawaran diskon dan promo yang lebih luas dibandingkan dengan pasar tradisional yang lumayan lebih rumit. Apakah pada Keira sudah pas jawabannya? Pas, Nat. Terima kasih Oke, Sugeng. lanjut. Terima kasih Keira. Izin menjawab Bu yang punya Nesha. Nesha tadi kan bertanya kalau katanya kan TikTok Shop itu udah ditutup, tapi Tanah Abang tetap sepi gitu kan nih. Nah, jadi menurut pandangan kelompok kami, kenapa Tanah Abang tetap sepi? Karena tempat orang berbelanja online itu tidak hanya TikTok Shop gitu loh. Masih ada Shopee, masih ada Lazada gitu. Oke, coba cek dulu. Sehingga walaupun TikTok Shop ditutup, jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan gitu. Karena masih ada tempat perbelanjaan online yang lain. Terima kasih. Terima kasih sih. Berikutnya saya mau menjawab pertanyaan dari Irma. Pertanyaannya, Apa pertanyaannya, pertanyaan dari Nak? Irma. Bentar, Ya? Bu. Bentar, saya cari pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di e-commerce? Jawaban saya, yang pertama itu kayak berikan garansi atau jaminan kepuasan untuk mereka. Jadi kan mereka jadi lebih percaya gitu kan kalau ada garansinya, terus mengoptimalkan pengalaman pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan lain setelah mengkonsumsi pelanggan, biar mereka kayak percaya kayak oh e-commerce ini sering mengevaluasi dan meningkatkan pelayanannya. Baru menggunakan online marketplace, mengintegrasikan fitur belanja langsung, baru menggunakan komunikasi yang kompleks. Jadi kita mengkomunikasikan barang kita ke pelanggan itu dengan baik dan benar. Itu jawaban dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Malam ya. Ya, sudah. Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan dari Heidi. Jadi pertanyaan Heidi itu bagaimana e-commerce memperkuat atau memperlemah nilai sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama itu platform e-commerce seperti Shopee memperluas jaringan penjualan dan memberikan kesempatan bagi pengusaha sosial untuk memperluas jaringan mereka. Yang kedua itu ada e-commerce memungkinkan konsumen untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Dan yang ketiga ada e-commerce memberikan kesempatan bagi pengusaha sosial untuk memanfaatkan influencer dan media sosial dalam mempromosikan produk dan merek.
Oke, itu saya jawab dari pertanyaan Heidi. Apakah cukup, Heidi? Cukup. Terima kasih. Terima kasih, Heidi. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaannya Ipana. Jadi pertanyaannya bagaimana keamanan dan privasi data pelanggan terjamin dalam transaksi e-commerce. Jadi keamanan dan privasi data pelanggan sangat penting ya. Jadi yang pertama itu melakukan enkripsi data. Pastikan semua data yang dikirim antara pelanggan dan situs e-commerce dienkripsi. Gunakan protokol keamanan seperti SSL atau Secure Socket Layer. Terus yang kedua penggunaan sertifikat SSL. Terus yang ketiga penggunaan autentikasi 2 faktor. Terus yang keempat, kebijakan privasi yang jelas. Terus yang kelima, penggunaan metode pembayaran yang aman. Terus yang keenam, update sistem keamanan. Dan terakhir, manajemen risiko. Gimana Ipana? Cukup. Terima kasih. Izin menjawab buat pertanyaan Katrin Natalia. Di sini akan saya akan mencoba menjawab. Pertanyaannya, bagaimana solusi yang tepat dalam e-commerce yang belum sampai ke wilayah tertentu yang tidak terjangkau oleh teknologi? Yang pertama, bisa dengan membangun infrastruktur. Di sini pemerintah itu berperan kayak memprioritaskan pembangunan infrastruktur internet di daerah terpencil. Kayak mendirikan menara seluler dan menyediakan akses internet satelit. Terus yang kedua, bisa dengan meningkatkan literasi digital. Di sini bisa mengadakan kayak program edukasi, pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat yang di daerah terpencil, kayak menggunakan internet, berbelanja online, dan melakukan pembayaran digital. Terus yang ketiga, bisa juga dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Di sini, penggunaan aplikasi mobile e-commerce dapat memudahkan masyarakat di daerah terpencil untuk berbelanja online tanpa harus memiliki komputer desktop atau laptop. Gimana, Katrin? Baik, terima kasih, Santia. Terima kasih, Katrin. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sanreja, bagaimana perdagangan mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat pasca revolusi. E-commerce telah mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat pasca revolusi dengan cara yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhirnya, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat, memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berbelanja secara online. Hal ini telah meningkatkan kemudahan dan kemampuan untuk membeli produk dan jasa dari berbagai tempat, tidak hanya terbatas pada lokasi geografis saja. Bagaimana dengan Sanreja? Terima kasih. Lanjut. Masih ada? Masih, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Bagaimana indikasi revolusi industri terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial? Yang pertama itu ada pergeseran tenaga kerja, di mana revolusi industri mengarah pada otomatisasi dan mekanisme proses produk yang menyebabkan pergeseran dari tenaga kerja manual ke pekerja berbasis teknologi. Yang kedua itu ada urbanisasi dan kesenjangan kota desa. Banyak orang berpindah dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan di industri, menciptakan pertumbuhan kota yang cepat, namun dengan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Terima kasih. Masih ada yang belum dijawab? Masih, Bu. Sebentar ya, Bu. Yang sudah bisa jawab dulu dijawab. Waktunya tinggal sedikit ini. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Dampak e-commerce di era revolusi 4.0 terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat itu apa gitu kan? Pertanyaannya Sylvia. Iya, Tin. Jadi e-commerce di era revolusi ini membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur sosial dan budayanya. Jadi tadi juga sudah kami paparkan ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu kayak munculnya peluang ekonomi baru gitu. Jadi e-commerce ini membuka peluang baru bagi individu yang memulai mengembangkan usaha mereka sendiri, seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Sedangkan dampak positifnya yang lain adalah perubahan pola konsumsi. Nah, jadi terjadi perubahan pola konsumsi itu karena adanya dorongan perubahan pola konsumsi di masyarakat, di mana mereka itu lebih sering berbelanja online daripada di toko fisik atau tradisional. Sedangkan dampak negatifnya itu karena keseringan berbelanja online daripada di toko tradisional, terjadinya ketimpangan ekonomi. Jadi itu memperparah ketimpangan ekonomi karena nggak dikelola dengan baik. Perusahaan besar itu mendapatkan keuntungan yang besar, tapi perusahaan kecil dan menengah itu nggak dapat keuntungan yang sama gitu daripada perusahaan besar tadi gitu.
Apakah cukup, Sylvia? Cukup, Sin. Makasih ya. Masih ada lagi? Masih, Bu. Selanjutnya Izin saya menjawab. Oh, Ya, silakan. izin Siposa sebelumnya boleh dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ruth, bagaimana pengaruh nilai dan budaya masing-masing masyarakat mempengaruhi perilaku konsumerisme di era revolusi industri 4.0. Jadi nilai dan budaya itu misalnya yang pertama itu adalah individualisme, di mana masyarakat dengan budaya individualistis cenderung lebih konsumeris dan berfokus pada pemenuhan kepuasan pribadi melalui konsumsi barang. Jadi apalagi dengan kemudahan yang diberikan oleh e-commerce tersebut memberikan pengaruh yang besar pada perilaku konsumerisme. Selanjutnya yang kedua adalah pada nilai materialisme, di mana masyarakat yang memegang nilai materialisme yang tinggi akan lebih cenderung memiliki perilaku konsumerisme karena menganggap kepemilikan materinya sebagai tolak ukur keberhasilan, sehingga itu mendorong mereka untuk mendorong perilaku konsumerisme mereka. Begitu. Habis? Masih ada lagi? Masih ada, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andrew, yaitu bagaimana tingkat penggunaan e-commerce konsumen tentang harga nilai dan barang. Nah, jawabannya itu adalah harga yang ditetapkan oleh e-commerce umumnya mendapatkan keuntungan dengan menambahkan margin keuntungan dari supplier tersebut. Lalu e-commerce ini biasanya meletakkan harga melihat persaingan antara e-commerce lainnya sehingga menawarkan harga yang kompetitif, dan mereka biasanya itu meletakkan diskon besar-besaran yang sering digunakan untuk menarik pembeli. Dan juga harga yang ditetapkan ini memperhatikan biaya operasional seperti logistik atau kemasan yang akan dikirimkan. Dan permintaan yang berlebih mungkin akan menaikkan suatu harga dari produk tersebut. Itu jawaban untuk Andrew. Baik, terima kasih, Manda. Iya, Masih ada? makasih. Masih ada? Masih ada Masih, nggak Bu. kelompok? Masih, Bu. Masih, Bu. Siapa? Ada Haikal, Yulita, Bu. Yang terakhir tadi bertanya siapa tadi? Yang terakhir. Tiara, Bu. Tiara. Tiara. Haikal. Sudah dijawab, Tiara? Tiara, Sudah, Bu. Udah dijawab essay, Bu. Oke. Jadi dua lagi, silahkan. Ayo. Siapa yang menjawab dua orang yang terakhir ini? Nggak bisa dijawab? saya akan menjawab pertanyaan punya Haikal ya, Bu ya. Ya. Bagaimana platform e-commerce dapat digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal dan UMKM? Platform e-commerce dapat digunakan untuk membudayakan komunitas lokal dan UMKM dengan cara yang sangat efektif, yaitu pertama meningkatkan aksesibilitas, yang kedua meningkatkan jangkauan pasar, yang ketiga meningkatkan keterlibatan komunitas, yang keempat meningkatkan pemberdayaan UMKM, yang kelima ada peningkatan inovasi dan tren global dalam mengikuti tren globalnya. Yang keenam ada meningkatkan diversifikasi risiko. Yang ketujuh ada meningkatkan pengalaman belanja. Untuk Bagaimana? Haikal, Haikal, bisa terima? Bisa, Bu. Terima Oke. kasih. Yang terakhir. Siapa yang menjawab? Yang terakhir? Nggak bisa dijawab? sebentar Ibu. Izin menjawab, Bu. Iya. Jadi, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan tingkat konsumerisme dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam era revolusi industri 4.0. Sebagaimana kita tahu, kalau misalnya di revolusi industri 4.0 ini teknologi memainkan peran kunci. Lalu, bagaimana cara teknologi ini mempengaruhi konsumerisme dan perilaku masyarakat? Yang pertama itu ada aksesibilitas yang lebih besar. Dengan hal ini, konsumen mudah mencari tentang produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian. Yang mana kita tahu dengan kemudahan ini,
membuat sesuai topik kita, membuat konsumen ini untuk lebih impulsif dan lebih melakukan pembelanjaan yang tidak direncanakan. Yang kedua ada pengalaman penggunaan yang ditingkatkan. Teknologi ini yang memungkinkan penggunaan yang lebih interaktif dan personal sehingga membuat entertainment yang di hidup manusia itu lebih menarik. Yang ketiga ada pengaruh media sosial. Ya ini media sosial telah memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Yang dimana di sini konsumen akan lebih mudah tertarik dengan seperti influencer mempromosikan barang-barang yang mereka tawarkan. Berikut jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Bagaimana? Bisa terima? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada Komting atau kepada yang bersangkutan ini. Muhammad Ifat itu masuk kelompok berapa? Muhammad Ifat itu Bu harusnya itu kan cutting kan Bu. Kemarin udah sama Bu Berlianti kan mereka udah nggak masuk 2 kali kan Bu, sama Ibu itu udah masuk sama juga Bu nggak masuk 2 kali. Jadi mereka ada 4 kali absen gitu. Mereka di pertemuan 9-10 nggak tahu ada kelompok Bu. Jadi mereka masuknya pas di pertemuan 11-nya Bu. Jadi nggak ada kelompoknya dia. Udah ada kelompok kan? Kelompok 78 gimana kemarin diskusinya? Nggak ada sama sekali cutting yang ngechat, Ton. Jadi Walah, kan tahu. Nggak ada sama sekali yang ngechat satupun untuk gabung, Ton. Jadi kami dari nggak Orangnya tahu. mana ini? Muhammad Ifat ini mana orangnya? Ada hadir? Nggak hadir? Lihat di daftar, Sultan. iya Bu. Nah, sekarang coba catat ya nilainya ya. Kelompok yang presentasi. Yang pertama, latar belakang masalah kamu tuh terlalu panjang. Dan kemudian judul kamu juga nggak pas. Ya, coba kamu bacakan apa judul kamu. Kajian Sosiologi Revolusi Industri 4.0. Kajian Sosiologi Revolusi Industri 4.0 dan meningkatnya tingkat konsumerisme dengan Salah. penggunaan e-commerce. Kajian sosiologis tentang meningkatnya konsumsi apa meningkat apa? Tingkat konsumerisme, Bu. Ya, kajian sosiologis tentang meningkatnya tingkat konsumerisme di era revolusi industri 4.0. Itu judul yang benar ya. Kemudian terlalu panjang, judulnya juga salah. Saya beri 75. Yang kedua, rumusan masalah yang nomor 1 tidak pas. Saya beri nilai 80. Yang ketiga, kumpulan artikel ini bukan dari surat kabar ya. Dari mana ini kumpulan artikel kamu ini? Beberapa dari jurnal, ada beberapa juga dari ini, Bu, dari artikel. Ada surat kabar juga dari kompas.com. Seharusnya kan dari surat kabar. Kecuali kalau nggak ada. Seperti mereka yang membahas revolusi industri 1020, mereka melapor, nggak ada. Maka saya beri izin untuk mengambil dari artikel. Kalau 40 itu banyak. Dan kamu tidak ada melapor. Sehingga nilai untuk kumpulan artikel 75. Kemudian rangkuman, bagus sayangnya tidak ada sumbernya. Dari artikel mana? 80. Lalu kajian sosiologisnya, di situ kamu bilang dibandingkan dengan rangkuman, padahal isinya perbandingan dengan undang-undang. Dan tidak ada sumbernya juga. Ya, tidak ada sumber atau tidak ada kutipan dari mana. Saya beri nilai 75. Kemudian kesimpulan dan saran itu pendek ya 80. Lalu daftar pustaka cukup bagus. Sayangnya tidak dari koran ya 85. Ulangi. 75
Ya, Komting Ya Bu, ikut 75. menghitung. 75, 80, 75, 80, 75, 80, dan kemudian 85. Berapa sumbernya? 550, Bu. Berapa, Komting? 75 tambah 75 ditambah 80 ditambah 75 ditambah Kok 75 tambah 75? 75 tambah 80 tambah 75 tambah 80 tambah 75 tambah 80 tambah 85. Berapa semua? Bentar Bu. 75 tambah 80 tambah 75 tambah 80 kemudian ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85. Iya, Totalnya 550. Bu. 550 dibagi 7 berapa itu? 78,5. 8,5, Bu. Jadi 79 ya. Mari kita lihat cara penyajian. Word. Kebanyakan word -2. Kebanyakan membaca -2. Menjawab bagus ya. +7. Jadi +7 kurang 4 plus 3. 79 tambah 3, 82. Catat. Print out makalah kamu 2, kelompok 7 sendiri, kelompok 8 sendiri, berikan kepada Komting, waktu UAS kamu serahkan pada saya. Ya, Komting. Iya Bu ya. Nah, ini masih ada waktu ya. Saya coba dulu ya, ini mencek ini. Yang hari ini presentasi Safa, Natsua, Amalika, betul? Betul, Bu. Amanda Aulia Putri, betul? Betul, Bu. Cynthia, betul? Betul, Bu. Trifosa, betul? Betul, Bu. Natsua Ananda, betul? Betul, Bu. Alessandro Nesta, betul? Komting? Iya Bu, Alessandro Nesta, sebentar Bu, saya cek namanya. Nggak ada orangnya ini. Keluar Bu, Hadir keluar Bu, dulu. hadir. Hadir. Ini kalau nanti screenshot nggak ada kamu, itu dianggap absen. Kasih tahu di kelompok, masuk kembali. Azura Maharani Putri, betul? Hadir, Bu. Kamu masuk kelompok 78? Iya, Bu. Ezekiel Pranata Ginting, Hadir Bu. betul? Kamu kelompok 78? Iya Bu. Mahdiah Nadiasa, Hadir, Bu. betul? Betul, Bu. Udah. Muhammad Aksa Rangkuti, betul? Hadir Bu. Betul Bu. Nadia Puan Maharani, betul? Betul, Bu. Rami Santia Purba, betul? Betul, Bu. Ada yang belum disebutkan dari kelompok 7 dan 8? Nggak ada ya? Oke. Ya. Jadi Baik. Bu, yang Ya. yang berkelompok tuh cuman Bang Ifat Rozaan. Itu di kelompok orang Erga Bu, kelompok 5.
Berarti mereka tidak ada konfirmasi di kelompok 6 di kelompok berikutnya. Siapa? Muhammad Ifat itu tidak ada kelompok. Yang ada kelompok jadinya hanya Bang Ifat Rozaan, Muhammad Ifat Rozaan. Yang Reja Fajrian sama Degar Dafa Tegar Abdillah itu gak ada, Bu. Mereka nggak konfirmasi ke kelompoknya Madia, Bu. Tapi kenapa terdaftar namanya Reza ini dengan Dafa ini di kelompok 78? Iya, Bu, harusnya kan mereka masuk ke sana. Dan nyatanya tidak ada menghubungi ya. Gak ada sama sekali menghubungi, Bu, untuk Berarti kan mereka nggak kerja kan? Iya, nggak ada kerja jadinya, Bu. Jadi Muhammad Ifat ini yang nggak ada kelompok ya? Enggak, yang ada yang nggak ada kelompok Reja Fajrian sama Dafa, Bu. Ifat Rozaan ada, Bu, di kelompok Nah, 5. siapa yang nggak ada kelompok? Reja Fajrian sama Dafa Tegar Abdillah. Tapi tadi Muhammad Ifat dipanggil nggak jahut. Ifat, ntar ya, Bu. Halo Ifat. Tapi menurut kelompok ini, Ifat ini nggak ada melapor. Enggak, Bu. Bang Ifat itu di kelompok ini, Bu. Kelompok 5. Orang Ridho, Erga, Haikal. Ada mereka di kelompok 5 ya? Iya, Bu. Ada di... Tapi namanya Ifat Rozaan aja, Bu. Yang Makanya kalau kamu nulis nama nggak lengkap, nggak pakai NIM, Ibu bingung itu. Ya, di kelompok berapa dia? di kelompok 5, Bu. Orang Ridho, Erga, Haikal. Yang udah presentasi dapat 83, Bu. Kelompok 5. Siapa namanya? Ifat. Ifat Muhammad Ifat Rozaan, Bu. Iya, ini nggak ada NIM, kemudian nggak ada namanya juga nggak lengkap, ya. Bingung Ibu. Udah kamu kasih tadi NIM-nya? Udah ya? Oke. Nah, ada yang mau bertanya? Waktu kita sudah hampir habis ini. Ada Bu, ya? saya Iksanul, Bu, ingin menanya perihal kuis itu, Bu. Saya semalam Ya. upload, kira sudah terupload, ternyata Google penyimpanan drive saya itu penuh, Bu. Dia Kosong. Nggak ada kamu punya kuis. kalau saya ngirim melalui pribadi chat bisa, Bu? Nggak bisa, nah. Udah terlambat. Kan waktunya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kosong kamu. Baik, Bu. Ada lagi yang lain mau bertanya? Erga 2 Winatra. Natsla Iya, Bu. Pasmin. Kosong juga kuisnya. Kenapa ini? Di RK nilai kuisnya nggak ada, Bu. Kan rajin Saya udah ada nilai kuis, Bu. Di kelompok berapa? Di mana? Di pertemuan keberapa ini? Di pertemuan offline kan enggak? Iya, Bu, di pertemuan Saya offline. itu nggak ada nilainya. Berapa nilai kamu? Nggak ada datanya. 12, Bu, 12. 12 nilainya. Kok bisa begitu banyak? Nggak ada buktinya. Macam mana Ibu bisa menerima? Mungkin saya Kemarin Dari mana kamu tahu Sultan? Dia 12 Sultan. dia ikut berdiskusi, Bu. Ikut berdiskusi apa hubungannya dengan menjawab? Berdiskusi kan Ibu lagi nerangkan slide materi dari orang Erga juga menjawab, Bu, pertanyaan Ibu, memberikan Kan contoh. satu biasanya cuma 3, paling tinggi 4. Kok bisa sampai 12? Dari mana? Hah? Kemarin pas offline Ibu ada kuis cepat, Bu, kayak setiap pertemuan saya jawab. Ya tapi mana ada Ibu pernah kasih nilai 12, nah. Itu udah saya total loh, Bu. Akumulasi, Di berapa Bu. kali pertama? Ya jadi bagaimana? Nggak ada buktinya, Sultan. Ada yang bisa kasih kesaksian? Berapa kali kamu itu? Nggak ada buktinya. Saya bisa kasih kesaksian, Bu. Ada Ya. beberapa kali memang, Bu. Memang Berapa ada beberapa kali dia?
ada beberapa kali di pertemuan yang pertama pada saat kelompok 1 ada sekitar 2 kali, dan di Lalu? pertemuan yang kedua pada kelompok 2 ada juga sekitar 3 kali, Bu. Jadi Kok Ibu di ada beberapa kali. kelompok, Nak? Ini bukan nilai Iya, kelompok. Penilai kelompok pas ini pertemuan di tanggal 19, Bu. Saya ingat banget di tanggal 19, saya presentasi. rebutan juga sama Erga untuk menjawab pertanyaan dari Kok Ibu. presentasi? Aduh, bingung Ibu. Bukan presentasi, saya menjawab pertanyaan Ibu. Presentasi, Bu. Yang Ibu Pas maksudnya jelaskan di itu hari ada itu ada yang kuis, kelompok ada presentasi, pertanyaan. ada kuis. Satu-satu kalau ngomong. Sultan, kamu lihat nih akibatnya kalau kamu tidak menyimpan data dengan benar. Yang saya tanya, nilai 12 itu datangnya dari mana? Jadi kan Bu, dari beberapa pertemuan kan Bu, Ibu kan berapa kali tuh nayangkan slide di dalam materi, Berapa pertemuan? Pertemuan berapa sama berapa? terutamanya di pertemuan 10 sama pertemuan 11. Kan di Itu pertemuan memangnya offline? offline Bu, tatap muka. Offline. Lalu Iya. berapa kali dia kasih komentar itu? Karena kemarin kan Ibu nayangkan slide waktu menjelaskan materi hanya orang Erga yang aktif, yang lain ditanya nggak tahu Bu. Makanya Berapa ada kali dia? di si Erga kan Ibu sekali jawab kuis Ibu kasih 3 kan. Ya, Si Erga itu udah 4 kali menjawab, 4 kali kali. menjawab. Siapa yang bisa memberi kesaksian selain daripada Komting? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Jadi pas Ibu ada pernah menanyakan pertanyaan dari yang materi yang Ibu jelaskan, kami Ya. sempat berebutan untuk menjawab juga, Ya. Bu, yang dapat Ya. Erga gitu. Berapa kali kamu tahu itu Erga itu? Yang di tanggal 19 April kita masih offline, Bu, di situ ada 4 kali, Bu. Di 2 kali pertemuan 4 kali atau 1 kali? Enggak Bu, enggak. Jadi gini, yang di Jadi kan pertemuan 9 ini itu, saksinya itu beda satu sama lain. di Mahdia pertemuan bilang 9, di 1 kali pertemuan. Sultan bilang di 2 kali pertemuan. Macam mana itu? iya Bu, di 2 kali pertemuan Bu, bukan di sekali pertemuan. Jadi Erga tuh Siapa yang jawabnya benar itu Sultan? Iya Bu, Kamu atau Mahdia? dari Madia itu salah Bu, dia hanya memberikan dari pertemuan 10, yang Erga itu cuma jawab 2 kali pertanyaan Bu. Padahal Erga itu di pertemuan 9 sama pertemuan Saya potong aja. Saya beri 10, sudah banyak itu. Ya, Erga. Iya Bu, Erga, terima kasih. saya beri 10 aja, udah banyak itu. Ya. Najla Yasmin, kosong sama sekali. Ada Najla Yasmin? PMM Bu, PNM outbound Bu, keluar. Tadi nggak ada kamu Ada Bu, laporkan. Najla Yasmin saya kirim ke Ibu. Najla Yasmin. Yang pertama saya sebutkan Salwa Rizky Adinda 2201. Najla Yasmin, kosong ya. Tidak ada dia punya kuis ya, kosong. Ini Bu namanya ada saya kirim ke Ibu, Najla Yasmin Iya, tapi nomor tidak 3. ada nilainya, nggak ada nilainya. Ya, sudah. Jadi minggu depan ya bersiaplah untuk ujian. Ujian kita tuh di kelas. Minggu depan kita nggak masuk, ya seharusnya hari ini nggak usah diganti karena ibu nggak tahu bahwa ujian bukan minggu depan tapi 2 minggu lagi. Jadi 1 minggu ini kamu mempelajari materi ujian. Ujiannya itu essay test ya. Itu 1. Kedua, Komting kamu masih belum melaporkan siapa yang mahasiswa itu data absennya. Mulai dari nomor 1, Putri berapa kali absen, Kaira berapa kali absen. Bu, izin menampilkan yang hasil laporan saya sebentar ya Bu. Di situ udah tertera semua Bu. Di mana itu? Coba kirim ulang. Karena 2 tempat Ibu bingung. Coba kirim ulang. Mana itu? Jadi udah saya hitung kan Bu. Mana kirim? Jangan hanya ngomong, kirim. Yang saya tanya absen. Sultan?
Iya Bu, di absen ini Bu nih dah jelas Bu, di filenya itu di bawahnya Bu. Apa ini? Ini Nilai kehadiran Bu kuis. dari Apa? ini kehadiran dari pertemuan 1 sampai pertemuan. Jawab saja yang saya tanya. Di mana ini? Absen. Yang saya minta data. Putri berapa kali absen? Haira berapa kali absen? Safa berapa kali absen? Bisa nggak? Oh, dibuatkan listnya Bu. Iya, Oh, saya memang belum buat listnya Bu. buat dulu listnya. Itulah minggu ini yang harus kamu kerjakan. Oke Bu. Lalu, kamu sebutkan siapa yang tidak terlambat tapi cuma 1 kali tatap muka. Nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Yang mendapat bonus itu kalau dia tidak pernah terlambat. Mulai dari tatap muka pertama dengan Ibu Berlianti dan saya. Kalau cuma 1 kali tatap muka itu nggak ada gunanya, Sultan. Nggak kita hitung. Kalau cuma 1 datanya. Oh, berarti dari pertemuan 1 sampai 15 itu ya betul-betul solo on Iya, time gitu ya Bu? tidak Oh. pernah terlambat. Itu baru bisa dapat bonus. Oh, ngerti Bu, ngerti. Ya, jadi sekarang daftar absen aja kamu buat ya. Oh, daftar Nah, absen. sekarang silakan screenshot sekarang. Open kameranya semuanya. Oke, jadi 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Itu Christina Dea itu siapa itu? Hah, Christina Dea? Iya. Dia nggak anak PMM, dia nggak ngambil mata kuliah ini Bu. Kok bisa ada namanya? Coba soalnya Dalam kemarin kuis. Christina katanya nggak bisa masuk di kelas saya, anak PMM juga Bu, anak mahasiswa. Jadi masuk di kelas Saib. Di kelas Saib, Saifullah sama orang GB kelas sebelah Bu. NIM genap ya? Iya, NIM genap Bu. Oke, baik. Jadi ini yang hadir 48 ya. Yang tidak hadir kalau semua jumlahnya berapa itu? Jumlah kita 53 Bu. 53, berarti yang tidak hadir itu adalah 5 orang ya. Oke. Nah, sekarang silahkan leave ya. Segera kirim kepada saya ya, Sultan. Oh, list kehadirannya kan Bu? Ya. Oke Bu. Terima kasih Bu.